Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian sudah naik ke kelas 9. Pada kesempatan kali ini, materi pertama kita di kelas 9 adalah teks laporan percobaan. Simak baik-baik ya. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah peserta didik atau kalian dapat mengetahui gambaran umum teks laporan percobaan secara teoritis. Oke, bab 1 adalah bab yang mengajarkan kalian, melatih kalian untuk kelak di masa mendatang menjadi ilmuwan muda. Indonesia butuh sekali para generasi muda, para saintis atau para ilmuwan. Dalam konteks kekinian, misalnya pada kondisi pandemi corona saat ini, butuh sekali ilmuwan-ilmuwan hebat Indonesia yang segera melakukan uji coba dan menemukan vaksin untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dunia. Oke. Kalian masih kelas 9, kita ketahui kita belajar secara umum seperti apa dan bagaimana menulis teks laporan percobaan yang tepat. Langkah pertama menjadi seorang ilmuwan adalah harus sering melakukan percobaan. Kemudian, percobaan-percobaan yang sudah kalian lakukan tersebut, kalian dokumentasikan dalam bentuk teks laporan. Nah, teks tersebut disebut dengan istilah teks laporan percobaan. Dalam masa yang modern seperti ini, kan bisa Bu, didokumentasikan lewat video saja. Kenapa harus repot-repot menulis? Nah, sesuatu dalam bentuk teks atau yang tertulis adalah sumbangan dari kalian menjadi salah satu ide, menjadi salah satu pengetahuan yang bisa dikembangkan oleh generasi-generasi berikutnya. Misalnya, percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ahli di masa kini, mereka akan merujuk pada pengetahuan-pengetahuan atau buku-buku yang ada sebelumnya. Maka, jika kalian menyepelekan tentang menulis teks laporan, suatu saat nanti akan menyulitkan para peneliti baru atau para peneliti muda untuk melanjutkan kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh para ilmuwan sebelumnya. Jadi, menulis teks laporan percobaan itu sangat penting. Oke, informasi apa saja sih yang akan kalian dapati atau yang paling penting dalam teks laporan percobaan? Nah, ada struktur-strukturnya atau bagian-bagiannya yang melekat atau harus ada ketika kalian membuat teks laporan percobaan. Yang pertama tentu saja adalah judul dari percobaan kalian itu dan arah dari percobaannya. Nah, arah inilah yang disebut sebagai tujuan percobaan. Apa sih niatnya? Untuk apa sih percobaan itu dilakukan? Niat awal si peneliti atau si ilmuwan. Nah, di dalam teks laporan percobaan juga jangan lupa setelah ada tujuan percobaan tentu saja tuliskan bahan-bahan apa saja dan alat-alat apa saja yang digunakan dalam melakukan percobaan tersebut. Next, langkah-langkah percobaannya, tahapannya, dari awal prosesnya harus bagaimana, tengah-tengah prosesnya bagaimana, lalu nanti akhir prosesnya harus bagaimana, tulis secara rinci dan jelas dengan kata-kata yang efektif, yang baku, tapi tetap mudah dipahami. Nah, di bagian akhir itu ada hasil percobaannya. Apa yang kamu peroleh? Apakah sesuai dengan tujuan?
oh ternyata ada hasil yang berbeda. Atau seperti apa? Tuliskan. Apa yang bisa kalian lihat, apa yang bisa kalian dengar dari hasil pembuktian visual, audio yang telah kalian lakukan itu. Apa hasilnya? Nah, yang tidak kalah penting, kalian harus mampu menyimpulkan hasil dari penelitian kalian itu apa intinya, atau pokok-pokok informasi yang bisa kalian kaitkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berguna untuk apa, harus seperti apa kita terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah kalian buat. Kesimpulan dapat ditulis dalam bentuk poin per poin atau dalam bentuk paragraf. Cukup untuk materi awal ini, sudah paham ya? Nah, untuk membuktikan bahwa kalian sudah paham, coba jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, teks laporan percobaan itu apa sih? Yang kedua, mengapa harus menulis teks laporan percobaan? Dan yang ketiga, apa saja sih isi dari teks laporan percobaan itu? Anak-anak, ini baru materi awal, ini baru pengantar. Kedepannya, kita akan mendiskusikan hal-hal yang belum kita bahas hari ini. Hal-hal yang ingin kalian tanyakan juga akan kita bahas dalam pertemuan, baik menggunakan Google Meet ataupun aplikasi lainnya. Sekian dari Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.